Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini dalam rangkaian acara haul dari orang-orang besar, Syekhna guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Demikian juga di saat yang semacam ini daripada wafatnya, peringatan wafatnya daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. Terus juga di hari-hari mendatang kita memperingati juga wafatnya Sayyidina Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus juga banyak lagi yang kita peringati. Semua itu inda dzikri salihin tanzilur rahmah, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, yang mana mereka semua menyatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang orang-orang saleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya juga hikayatus salihin jundun min junudillah. Syekhna Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan demikian, bahwasanya kisah-kisah kaum salihin adalah prajurit dari prajurit Allah yang dikirim ke hati para pecinta yang mencintai para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menegaskan, itu waktu ketika kami belajar, beliau menegaskan yang dimaksud sebagai jundun min junudillah, sebab ketika kita mengenang mereka, ketika kita diceritakan untuk kita kisah mereka itu memotivasi kita, membuat hati kita semakin semangat di dalam beramal, di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika tumbuh semangat di dalam hati kita. Dan itulah prajurit Allah Subhanahu wa taala, dukungan dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian ketika kita mengenang kaum salihin, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah pemimpin aulia di zamannya, manusia yang mulia di sisi Allah, yang telah mengabdikan dirinya dari sejak lahir di muka bumi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau bicara tentang karamah nggak bisa kita ikuti, walaupun karamat mereka begitu agung, begitu besar. Keramatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau nggak ada keramat beliau, ya, keramat beliau kalau nggak ada, kecuali saat ini kita di Dengko Jajar menyebut nama beliau, itu sudah merupakan keramat yang begitu agung. Sekitar hampir 450 tahun dari wafat beliau. Beliau wafat tahun 992 Hijriyah. Kita sekarang tahun 1444 Hijriyah, mau masuk 45. Artinya lebih kurang sekitar 40 sekian tahun, mau hampir 50 tahun begitu. Beliau di negeri Hadramaut. Kita di sini di Dengko Jajar menyebut nama beliau, nama para aulia, namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya pernah berapa tahun yang lalu dakwah ke pedalaman Papua. Begitu sampai di pedalaman Papua, ada beberapa orang-orang Papua yang belajar. Begitu mereka melantunkan gosidahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Safatli Humayyah Khilli. Saya berpikir, Masya Allah, lihat keberkahannya Syekh Abu Bakar sampai ke tanah Papua. Ke tanah Papua. Mungkin boleh jadi saat Sayyidina Syekh Abu Bakar menggubah syairnya itu, Safatli Umayyah, nggak terpikir olehnya bakal sampai tuh gosidah ke tanah Papua keberkahannya. Tetapi lihatlah, Allah Ta'ala menyampaikan keberkahan itu sampai ke tanah Papua, negeri-negeri yang jauh begitu, yang nggak pernah terpikirkan. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, abad mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulana ibn fulanin fa ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulana ibn fulanin fa ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah kalau udah cinta seorang hamba, Allah kalau udah cinta kepada hambanya, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril pemimpin malaikat dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai Jibril, ketahuilah Allah cinta kepada hambanya, Allah cinta kepada hambanya, dan engkau wahai Jibril, engkau wajib cinta kepada hamba tersebut. Allah menjadikan kewajiban kepada seorang malaikat Jibril untuk cinta kepada hamba yang terbuat dari daging dan darah. Kenapa? Hingga Jibril, malaikat Jibril
mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mencintai hamba tersebut. Subhanallah, nggak sampai di situ. Kemudian ketika Jibril mencintainya, Jibril memanggil seluruh penduduk langit sebagaimana perintah Allah. Dipanggil semuanya, para malaikat, arwah tahirah, arwahnya para nabi dan utusan Allah dipanggil semuanya. Kenapa? Ada pengumuman dari Allah Ta'ala. Apa pengumumannya? Allah cinta kepada hambanya Fulan ibn Fulan. Semuanya penduduk langit wajib cinta kepada hamba itu. Wajib cinta kepada hamba itu. Maka semuanya mencintainya. Dan setelah itu Allah meletakkan qabul di muka bumi untuk hamba tersebut. Kita di sini yang hadir di sini di Nangko Jajar, siapa di antara kita yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar? Kagak ada. Ketemu juga enggak. Tapi kita semua cinta kepadanya. Semua di antara kita di sini berharap keberkahan, anugerah Allah, karunia Allah dengan berkat sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa yang menggerakkan hati kita? Kita dibayar? Kagak. Tapi Allah yang menggerakkan hati kita untuk cinta kepada hamba ini. Walhamdulillah, ini tandanya insya Allah kita masuk di dalam golongan mereka, orang-orang mulia di sisi Allah. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan berkat mereka Allah turunkan rahmatnya, dengan berkat mereka Allah turunkan kasih sayangnya, dengan berkat mereka Allah angkat bala musibah yang menimpa umat, dengan berkat orang-orang yang semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi peringatan haul yang diadakan bukan hanya sekedar kita berzikir, kita hadiahkan pahalanya untuk mereka kepada Allah. Betul, mereka hamba-hamba Allah yang butuh kepada anugerah dan karunia Allah Ta'ala, butuh doa dari kita. Tetapi semua orang bacain Fatihah bakal mereka, ya artinya doanya kita nggak menambahkan apapun untuk mereka, terlalu besar karunia Allah untuk mereka. Tetapi sebenarnya peringatan haul ini tujuannya tahu apa? Tujuan utama dari peringatan haul agar kita mengambil pelajaran, ulaika qaumun qad hadallah. Mereka adalah hamba-hamba yang telah diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang udah berhasil sampai kepada keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya ini telah berhasil menggapai ridha Allah. Kita kan nggak tahu kita berhasil apa enggak. Nah, kita mencontoh orang-orang yang berhasil menggapai ridha Allah. Kita contoh apa langkah yang mereka langkahkan untuk menggapai ridha Allah. Karena itu coba lihat sosok Syekh Abu Bakar. Seperti saya bilang, kalau keramat kita nggak bisa ngikutin, dan itu hanya sekedar buah dari usaha, buah daripada upaya. Tapi lihat bagaimana sosok Syekh Abu Bakar bin Salim di masa-masa permulaannya. Itu yang bisa kita contoh. Kaji sosok beliau. Ini ditulis sama Habib Abu Bakar di sini nih. Kitab ini nih, Hadilul Hamaim fi Nadham Hayati Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditulis oleh Habib Abu Bakar, manzumah yang isinya tentang kehidupan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dari permulaan beliau, subhanallah, dari permulaan beliau sampai murid-murid beliau, bagaimana beliau berguru, belajar, nuntut ilmu. Ya, itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau kita lihat sejarah kehidupan beliau, dari sejak kecil beliau hambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Beliau menjadi pelayan umat, menjadi pelayan umat. Mereka dapatkan anugerah besar ini bukan dengan tidur, bukan dengan pujian, bukan dengan foya-foya, tetapi mereka mendapatkan anugerah agung ini tatkala mereka mengabdi kepada Allah, tatkala mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kecil tuh nuntut ilmu, belajar. Susah payah memang, sampai sang ayah pun mengaku, sang ayah Sayyidina Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn Syekh Abdurrahman As-Saqaf itu datang kepada Imam Syihabuddin. Imam Syihabuddin ngeluh, ini anakku nih belajar Quran nggak hafal-hafal. Bukan artinya Syekh Abu Bakar malas, dia berusaha. Begitu. Artinya sifat yang manusiawi yang kita nih para thalabatul ilm di sini juga mengalaminya. Kita menghafal kadang susahnya minta ampun. Syekh Abu Bakar juga dulu kayak kita. Tapi nggak berhenti, nggak putus asa. Dia tetap berusaha. Dan dia bersungguh-sungguh. Tatkala dia bersungguh-sungguh dengan berkat para aulia, para salihin, Syekh Abuddin Ahmad bin Abdurrahman bilang, katanya jangan takut. Sekarang dia berusaha mengejar Al-Quran, bakal datang satu masa Al-Quran yang akan datang kepadanya. Dan benar, Al-Quran yang datang kepadanya. Sampai diuji oleh gurunya. Kita nuntut ilmu, belajar nggak enak. Tapi memang begitu menuntut ilmu. Kalau kita mau mencapai derajat yang tinggi,
Sosok Syekh Abu Bakar bin Salim waktu belajar menuntut ilmu kepada gurunya Imam Ahmad bin Alawi Bajahdab, ya, itu diuji, nggak dipuji, diuji. Sampai ada beberapa orang bilang kepada Imam Ahmad Bajahdab, ini Syekh Abu Bakar begini dan begitu. Ingin dilihat sampai di mana sosok Abu Bakar bin Salim muridnya itu. Gurunya bilang, Abu Bakar bin Salim itu baru cuman bisa bismillah doang. Pengen dilihat, diuji. Sakit hati gak? Mundur gak? Putus asa gak? Diuji oleh gurunya. Ternyata ucapan ini sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu dengar begitu, bukan marah, bukan sakit hati, bukan kecil hati, bukan mundur. Dia malah sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Sampai orang-orang yang bawa omongan ini kaget. Lah, dia malah sujud syukur. Ditanya kenapa? Ini syahadah, ini kesaksian dari guru saya Ahmad bin Alawi Bajahdab. Kesaksian apa? Kan cuma dibilang baru bisa bismillah. Iya, dia mengakui kalau saya udah bisa bismillah. Dan orang biasanya kalau udah baca bismillah bakal datang satu masa dia menghatamkan itu Al-Quran. Tuh dia. Dan betul, gurunya dengar begitu, sikapnya Syekh Abu Bakar dipuji dan dapat doa dari gurunya. Itu yang membuat beliau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Alawi Bajahdab meninggal dunia, yang jadi khalifah Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, sampai guru-gurunya Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, pemimpin Sadah Bani Alwi di masa itu, yang diamanatkan untuk memimpin ziarah Nabi Allah Hud dari ayahnya Imam Abdurrahman Ainul Mukasyifin, dari ayahnya Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, dari ayahnya Abu Bakar Sakran, Umar al-Mihdar, Abdurrahman al-Sagab, terus sampai ke Faqih al-Muqaddam. Itu Sayyidina Syihabuddin ketika ngelihat dirinya udah melihat perlu ada yang meneruskan perjuangan ini, mengemban amanat besar yang diterima dari Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Nggak gampang ya, kalau cuma sekedar mimpin ziarahnya sih mimpin ziarah, tetapi amanat batiniyah yang diemban dari sosok Al-Faqih Al-Muqaddam. Sampai disebutkan Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin menoleh ke kanan, ke kiri, ke barat dan ke timur. Siapa yang lebih layak mengemban amanat yang menjadi khalifah untuk memikul ini ziarah Nabi Allah Hud? Maka beliau memilih sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal di masa itu orang-orang besar banyak yang jauh lebih tua daripada sosok Abu Bakar bin Salim, banyak. Mungkin di masa itu orang-orang hebat pun banyak. Ahmad bin Husain al-Aidrus juga hidup di masa Syekh Abu Bakar bin Salim. Thaha bin Umar Sagaf juga hidup di masa yang sama. Banyak lagi tokoh-tokoh. Tetapi yang dipilih oleh Imam Ahmad Syihabuddin sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan yang menarik apa tahu? Beliau memimpin ziarah Nabi Allah untuk pertama kalinya. Di masa hidupnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman yang udah sepuh, saat itu banyak pemimpin orang-orang besar dari Sadah Bani Alwi, sedangkan Syekh Abu Bakar dipilih untuk memimpin usianya baru 25 tahun. Masih sangat muda. Artinya di usia semacam itu beliau udah mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dapat itu laisa bil huwain, enggak mudah. Dengan perjuangan, dengan sungguh-sungguh, sampai itu tiap malam jalan dari kota Ainat, jalan kaki dari Ainat ke kota Tarim. Perjalanan ya lumayan panjang itu. Kita kalau naik mobil aja bisa setengah jam, itu ngebut. Nggak tahu berapa kilo, 30 kilo mungkin lebih. Perjalanan dari kota Tarim, dari Ainat ke Tarim, jalan kaki tiap malam. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan umat, untuk merendah, tadzallul baina yadillah. Dia nggak bermuamalah sama manusia, dia muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan sikap itu kepada Allah sebagai hamba kepadanya. Itu makanya Imam Al-Haddad menggambarkan, ana abad, aku ini hamba, sara fakhri dimna fagri wattirari. Kemuliaanku tatkala aku fakir di hadapan Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim tiap malam dari Inat ke Tarim. Ngapain? Masuk ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim yang jumlahnya ratusan. Di masa itu jumlahnya ratusan. Apa yang beliau lakukan? Beliau masuk satu masjid, beliau bersihin tuh masjid sendirian di kegelapan malam, nggak ada orang yang tahu. Beliau yang bersihin tuh masjid. Habis ngebersihin masjid, itu kamar mandinya, kolamnya di Tarim situ Jawabi Jabiyah, itu kolam-kolamnya itu dibersihin sama beliau, dikuras, diisi air.
Zaman itu nggak ada mesin air kayak sekarang. Zaman itu masih nimba sendiri. Itu bayangin, Jawabi yang begitu banyak, ya, beliau nimba airnya sendirian, dituang sampai penuh. Habis itu sholat sekian rakaat tahajud di itu masjid, pindah ke masjid yang lain. Selesai di masjid yang lain, pindah ke masjid yang ketiga, yang keempat, sampai menjelang fajar balik ke kota Ainat untuk sholat subuh di Lisik atau di Ainat saat itu. Itu tiap malam kayak begitu. Subhanallah. Apa sih yang dia cari? Pujian? Enggak. Dibayar emang bersih-bersih masjid? Kagak. Yang dia cari adalah ridhanya Allah. Walamma balagna bin nufusi ma syaq nilal munah. Katanya Sayyidina Muhammad Maulid Dawil atau Syihabuddin Maulid Dawil atau beliau bilang, ketika kami menekan hawa nafsu kami, melakukan hal yang berat semacam ini untuk Allah, saat itu kami menggapai apa yang kami harapkan, yang kami dambakan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang kita dengar dari perjuangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sadib. Kita ambil pelajaran, kita jadi pelayan umat, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh belajar. Para thalabatul ilm yang ada di sini, para penuntut ilmu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tuh belajar kitab Minhaj, belajar kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, kitab Sahih Al-Bukhari, kitab-kitab yang besar semuanya, hingga para ulama dari berbagai penjuru datang kepada beliau untuk belajar dan menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu. Sampai beliau sendiri itu enggak mengajar, ya, kelas pertamanya itu kecuali kitab Minhaj. Yang ngaji sama beliau fikihnya itu kitab Minhaj. Itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Bukan cuma sekedar kewalian, tapi ilmu. Tetapi ilmu yang begitu luas yang beliau pelajari, yang beliau sungguh-sungguh menimba ilmu itu tersebut, sehingga beliau mencapai keridhaan yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Kita mengambil pelajaran yang besar daripada sosok Syekh Abu Bakar bin Sadim ini, kita ikuti mereka, kita teladani mereka, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.